Banyaknya keluarga-keluarga yang bermasalah mengakibatkan kehidupan keluarga itu sendiri menjadi tidak sehat. Bagaimana menciptakan keluarga yang sehat, kokoh, dan bahagia sebagaimana dambaan kita semua? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat memahami dengan jelas tentang rahasia keluarga yang sehat, kokoh, dan bahagia. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga dan pertumbuhan iman. Untuk itu mengawali percakapan kita, saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sahabat keluarga Damar, keluarga yang bertumbuh imannya ternyata sangat penting dan didambakan, dibutuhkan oleh setiap keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga sahabat keluarga Damar. Sebab tanpa pertumbuhan iman, maka persoalan-persoalan yang kecil bukan lagi menjadi bumbu penyedap di dalam suatu pernikahan atau keluarga. Tetapi justru masalah-masalah yang kecil ini dapat terakumulasi dan itu menjadi satu persoalan yang besar, di mana satu saat dia akan meledak dan akan menimbulkan banyak korban dan kerugian. Dan tidak ada satupun keluarga yang menginginkan hal tersebut. Maka untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi persoalan-persoalan yang tidak penting di dalam keluarga kita, maka pertumbuhan iman itu harus terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Iman kita tidak bisa stuck, iman kita tidak bisa diam. Dan di dalam pertumbuhan itu ada proses. Dan dalam proses itulah dibutuhkan kesiapan, kesediaan dari keluarga itu sendiri untuk mau bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Dan apabila keluarga itu dikaruniai anak, maka disinilah kita bisa melihat bahwa peran orang tua itu sangat penting dan teramat penting dalam membawa keluarganya mengalami pertumbuhan iman sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Orang tua, bapak dan ibu, memiliki peran yang sentral di sini. Dia harus membawa keluarganya, dia harus membawa anak-anaknya untuk mengalami pertumbuhan iman. Persoalan di sini, kalau orang tua itu sendiri tidak memiliki kecintaan, tidak memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, disinilah persoalannya. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, melalui topik ini, saya mau mengajak kepada seluruh sahabat keluarga Damar dan juga untuk keluarga kami sendiri
untuk menyadari akan pentingnya orang tua di dalam peran pertumbuhan iman keluarganya. Keluarga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan itu tidak berarti tanpa persoalan. Sebab tidak ada satupun keluarga yang mungkin sahabat keluarga Damar hidupi atau kenal keluarga-keluarga yang memiliki kualitas iman yang luar biasa, tidak ada tanpa persoalan. Semua kita punya persoalan. Tetapi yang menjadi pembeda di sini, keluarga yang terus bertumbuh imannya, dia akan mampu menghadapi apapun badai persoalan itu, baik persoalan itu dari dalam ataupun persoalan itu dari luar yang muncul. Mereka tidak akan kelagapan untuk menghadapi persoalan itu. Mereka tidak akan kaget dan tidak akan bereaksi yang tidak perlu. Mereka akan tenang di dalam menghadapi setiap persoalan. Karena apa? Karena mereka memiliki iman yang kuat. Bagaimana mereka memiliki iman yang kuat? Karena iman mereka terus bertumbuh. Mereka mau terus belajar. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau menikmati keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka pertumbuhan iman itu merupakan harga mati yang harus kita hidupi di dalam keluarga kita. Keluarga yang mengalami pertumbuhan imannya adalah keluarga yang tahu akan peran mereka masing-masing. Bagaimana seorang ayah atau seorang bapak, dia tahu perannya. Aku adalah seorang imam. Demikian juga ibu dan anak-anak. Sehingga terjalinlah hubungan yang mesra, hubungan yang harmonis di dalam keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, mungkin kita akan bertanya, mungkin ada sahabat keluarga Damar akan bertanya, Pak Pendeta, kami mau, kami rindu agar keluarga kami seperti yang Pak Pendeta sampaikan, yaitu keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi persoalannya, bagaimana untuk kami mencapai itu? Bagaimana supaya keluarga kami mengalami pertumbuhan iman yang seperti Tuhan inginkan? Saat ini kami mau berbagi hal-hal yang sederhana. Kami tidak mau berbagi sesuatu yang doktrinal. Karena kalau sesuatu yang doktrinal, sahabat keluarga Damar bisa temukan di gerejanya masing-masing. Kami mau menyampaikan sesuatu yang praktis, pengalaman hidup kami dan juga pengalaman hidup banyak keluarga-keluarga yang berhasil menjalani kehidupan ini dalam standar pertumbuhan iman yang Tuhan kehendaki. Nah, yang pertama, untuk kita bisa mengalami pertumbuhan iman itu sendiri dalam keluarga kita, maka yang pertama, milikilah mesbah doa di dalam keluarga kita. Yang saya maksud mesbah doa di dalam keluarga artinya harus ada satu persekutuan. Ada doa, kita baca Alkitab bersama-sama di dalam keluarga kita. Sebab banyak saya temukan dalam keluarga-keluarga Kristen, mereka tidak punya waktu untuk bersekutu bersama-sama. Biarlah anak-anak bersekutu sendiri, baca Alkitab, renungan sendiri, saat teduh sendiri, orang tua juga demikian. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan secara konsisten? Dan disinilah yang terjadi banyak permasalahan-permasalahan. Karena apa? Mereka tidak punya mesbah doa di dalam keluarga. Tidak mau berdoa bersama-sama, tidak mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan di sini persoalannya.
Oleh karena itu sahabat keluarga damar, kalau kita mau bertumbuh iman kita di dalam keluarga, maka mari kita hadirkan mesbah doa keluarga. Persoalannya nanti ada waktu ibadah masing-masing, itu urusan yang lain. Dan memang harus demikian. Kami punya mesbah doa keluarga, tetapi kami juga punya waktu sendiri-sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan pada malam hari. Tetapi yang saya mau tekankan kepada setiap keluarga-keluarga Kristen, kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman itu, maka mari kita ciptakan satu mesbah doa di dalam keluarga kita. Ada banyak hal yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Ada banyak keindahan-keindahan yang akan kita nikmati kalau kita menghadirkan mesbah doa kita. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, kalau ada di antara kita yang lalai dalam hal ini, bahkan mengabaikan hal ini, saya mau mengajak kepada kita. Mari kita hadirkan mesbah doa keluarga kita. Waktunya terserah setiap keluarga. Tetapi paling tidak yang saya mau katakan, setiap hari kita harus punya waktu untuk bersekutu bersama-sama. Kita punya waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk berdiskusi secara singkat tentang firman Tuhan. Dan kita punya komitmen dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Sehingga setiap hari kita terus mengalami pemulihan Tuhan. Kita terus bertumbuh. Karena apa? Karena kita punya mesbah doa. Kita punya waktu bersama-sama. Mereka yang bersekutu bersama-sama memiliki ikatan yang begitu kuat. Karena mereka mendapatkan firman Tuhan yang sama, mereka renungkan bersama, mereka doa bersama, mereka bertekad bersama. Dan itu rahasia yang pertama, sahabat keluarga damar. Rahasia yang kedua, untuk kita bertumbuh iman kita, keluarga kita, sehingga kita mampu menahan segala badai persoalan, kita akan tetap kuat. Yang kedua, memiliki ruang untuk saling koreksi yang membangun. Ini hal yang penting di dalam keluarga. Artinya bahwa semua anggota keluarga punya hak untuk saling mengoreksi antara satu dengan yang lain. Tidak hanya orang tua yang mengoreksi anak-anak mereka, tetapi anak-anak juga bisa mengoreksi, bisa mengingatkan. Karena seringkali anak-anak tidak punya ruang untuk itu. Yang namanya anak-anak hanya bisa diam. Suami bisa mengingatkan istrinya, bisa mengoreksi. Sekali lagi, tujuan koreksi itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun iman. Nah, dengan adanya ruang ini, maka di antara anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kuat. Sekalipun dia bapak-bapak, sekalipun saya seorang imam, seorang hamba Tuhan, saya juga membutuhkan masukan, membutuhkan koreksi baik dari istri saya maupun anak-anak saya. Anak-anak saya seringkali mengingatkan saya dan saya tidak marah. Misalnya mengingatkan waktu doa. Dan saya bersyukur, oh ya, ini waktu doa. Karena kesibukan seringkali kita lupa misalnya. Dan hal-hal yang lain. Kami terbuka sebagai orang tua, ditegur oleh anak, dikoreksi oleh anak. Tentu anak-anak akan mengoreksi dengan cara yang sopan, yang beretika. Gitu. Kalau dalam kehidupan keluarga saya, siapa yang bersalah itu saya panggil. Anak-anak saya panggil. Saya tidak akan mempermalukan mereka di depan sekalipun anggota keluarga. Siapa yang bersalah saya panggil ke kamar. Saya bicarakan. Jadi sudah ada yang tahu, sudah tahu, anak-anak sudah tahu kalau saya panggil di kamar. Gitu. Saya bicarakan mereka. Gitu. Demikian juga saya mengajarkan jangan mempermalukan. Jadi kalau siapa yang bersalah ditegur dengan empat mata, bicara baik-baik. Begitu juga antara saya dan istri saya ke saya. Kami saling mengoreksi. Dengan kita membuka ruang untuk saling mengoreksi dalam satu tujuan, untuk kita saling membangun iman kita, maka di situ, sahabat keluarga damar, kita akan mengalami pertumbuhan iman.
Jangan sekali-kali kita menutup ruang itu. Apalagi anak-anak kita tidak punya hak untuk mengoreksi kita. Jangan, itu berbahaya. Itu yang kedua. Ada ruang untuk kita bisa saling mengoreksi. Yang terakhir, rahasia yang ketiga untuk kita bisa mengalami pertumbuhan iman. Marilah anggota keluarga bersama-sama kita bertekad untuk menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Artinya bahwa ada satu komitmen, tekad yang kuat, yang bulat di antara keluarga. Saya mau supaya saya bertumbuh di dalam Tuhan. Baik saya pribadi, istri saya, anak-anak saya. Kami punya kesepakatan bersama untuk mau bertumbuh. Dan di saat kita punya kesepakatan bersama, di situ kita akan melihat suatu hal yang luar biasa yang tanpa kita duga Tuhan buat di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, saya pun terus mendoakan sahabat keluarga Damar. Kami berdoa untuk sahabat keluarga Damar untuk terus mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara. Oleh karena itu, pertumbuhan iman itu sangat penting. Dengan kita terus bertumbuh iman kita, percayalah bahwa kita akan mengalami, kita akan menikmati keluarga yang kita idam-idamkan. Biarlah apa yang kami sampaikan saat ini boleh memberikan kekuatan kepada seluruh sahabat keluarga Damar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.